Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Galuh Ciamis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktik baik pada Zone of Proxima Development. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman atau PPL 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Baregbek Ciamis, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proxima Development atau yang biasa disingkat ZPD pada pembelajaran Bahasa Indonesia peserta didik kelas 11 IPS 3. Penerapan scaffolding pada ZPD bertujuan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 11 IPS 3 sehingga mampu mengatasi permasalahan secara mandiri. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proxima Development atau ZPD. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Baregbek, banyak peserta didik yang tidak memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang kemampuan maupun sosiokultural yang dimiliki peserta didik. Peserta didik memiliki beragam kemampuan dan juga latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Dengan hal itu, guru berperan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik. Guru dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan peserta didik dengan cara merancang pembelajaran dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam pembelajaran agar kemampuan peserta didik dapat berkembang, salah satunya dengan menggunakan scaffolding. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bimbingan ataupun bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran scaffolding mengacu pada teori Vygotsky, yaitu pembelajaran yang terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut berada dalam Zone of Proxima Development atau ZPD. Sebenarnya, apa itu Zone of Proxima Development atau ZPD? ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau biasa disebut dengan tutor sebaya. Selanjutnya, penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Penerapan scaffolding ini saya lakukan di kelas 11 IPS 3 pada pembelajaran Bahasa Indonesia dengan topik karya tulis ilmiah. Adapun aktivitas dalam penerapan scaffolding meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan materi.
Memulai pembelajaran dengan pengenalan materi dengan cara yang menarik dan juga relevan bagi peserta didik, serta memastikan peserta didik memiliki kemampuan dasar terkait dengan materi-materi yang akan dipelajari. Langkah kedua, mengelompokkan peserta didik berdasarkan perkembangannya. Pengelompokan ini dibuat secara heterogen, tujuannya agar setiap kelompok memiliki kombinasi peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan sehingga peserta didik dapat saling menguatkan untuk belajar satu sama lain. Melalui pengelompokan dengan ZPD, peserta didik dapat merasakan lingkungan yang inklusif. Mereka tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga melalui interaksi atau kerjasama dengan teman sejawat. Adapun langkah yang ketiga, guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Langkah yang keempat, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan scaffolding. Scaffolding ini dilakukan saat melakukan sesi diskusi. Guru bisa berkeliling ke setiap peserta didik atau ke setiap kelompok untuk memastikan dan mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada LKPD. Serta guru harus memastikan apakah peserta didik bekerja di dalam kelompoknya dan juga bisa memberikan bantuan atau bimbingan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif masing-masing peserta didik. Kemudian, secara perlahan-lahan peserta didik akan diberikan tanggung jawab dengan mengurangi bantuan yang diberikan hingga mencapai pada tingkat kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas. Adapun langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding dalam ZPD tentunya membawa sejumlah hal positif dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dan mampu memberikan pertanyaan kepada kelompok lain selama proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Yang keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian video kampanye praktik baik yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penerapan scaffolding ini dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik secara lebih luas dalam perkembangan ZPD-nya melalui proses pembelajaran. Selain itu, dapat membantu peserta didik dalam memahami proses belajar melalui perantara guru hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.